A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita melanjutkan tausiah ataupun santapan rohani, perlu kiranya kita memperkenalkan diri dulu supaya kami datang ke sini ini sebenarnya bukanlah tamu, bukanlah apa, cuma silaturahmi ke tempat saudara. Jadi tak jauh di sedinginan dengan Ujung Tanjung. Jadi Bapak Nasri ini guru kami, guru saya waktu SMA. Jadi tak jauh. Mungkin ada yang di sedinginan yang pindah ke sini atau masih kenal gitu. Kami, keluarga kami mungkin bisa dikenal kalau keluarga besarnya Pak Haji, Haji Permiza. Itu Haji Permiza itu atuk saya dua beradik dengan atuk ayah dia. Atuk Mala itu berberadik dengan atuk Taib. Jadi nama saya Nopizar bin Nasir bin Toib. Nasir itu orang Teluk Pulau. Kalau dari ibu saya binti Toihan bin Toib. Nanti Haji Burhanuddin bin Haji Burhanuddin. Jadi sebenarnya kita masih satu keluarga, dan saya datang ke sini bukanlah pergi mengajar tapi bertukar pikiran. Mungkin ada yang di sini lebih sepuh, mungkin kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa pesan mungkin tentang nuzul Quran. Kita mulai dengan ucapan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa Nabi Musa. Sebenarnya cocok juga untuk disampaikan kalau kita seandainya mau menyampaikan sesuatu pesan supaya dimengerti apa yang kita ucapkan. Jangan nanti saya udah berceramah atau memberikan materi sampai 1 jam umpamanya, nanti kita perkirakan saja. Saya sebutkan, kita tak lama-lama supaya ada kepastian. Biasanya jemaah kalau tak ada kepastian tunggu lama. Jadi kalau sampai jam 10 nanti tolong stop saya. Gitu. Artinya kita hanya sampai jam 10. Mulai saya berdiri ini mungkin kalau 1 jam. 1 jam kita berikan tentang nuzul Quran. Untuk awal mungkin saya mengajak jemaah ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan ini biasanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Maka kebalikan pada diri kita, hendaknya kita ini maha tak terpuji. Hilang rasa sombong, hilangkan rasa ingin dipuji, ingin pada saat yang sama kita ini tak boleh mabuk pujian, gila dengan pujian. Karena ketika kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada saat yang sama penuturan itu kita hayati dalam hati kita. Kita ini makhluk yang sangat hina. Bunyi detik jam saja mengganggu kita ketika kita sholat. Jadi ketika orang memuji
kita kembalikan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita dapat zat ini, maka kita akan merasakan betapa indahnya ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk kita seumpama kita ingin mengucapkan alhamdulillah itu benar, maka akan hilang rasa sombong. Pujian ini hanyalah milik Allah SWT. Sedikit saja salah kita ingin dipuji, maka semua ibadah kita akan ditolak oleh Allah SWT. Orang yang sombong sebesar biji zarah saja maka tidak akan merasakan nikmatnya surga sebesar biji zarah. Jadi hati-hati ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan alham. Kebanyakan kalau kita lihat dari segi Al-Qur'annya, alham maka menjadi alham ha. Ketika kita menuliskan ada gelas ini umpamanya ha, ada bekas keluar airnya. Kalau masih ha, alham itu huruf ha besar. Ketika kita salah saja mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, matilah Allah SWT. Masya Allah, sangat mustahil seorang muslim mengucapkan Allah mati. Tapi ketika kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, begitulah nilai dari sebuah ucapan. Sampai kita bisa meneliti itu, sampai kita merasakan itu, maka kita termasuk orang yang dipandang bersyukur dengan ucapan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat yang sama pujian hanya milik Allah SWT. Pada saat yang sama kita merasa hilangkan ingin dipuji, mampu pujian bila hormat. Kadang ada orang yang tak disebut namanya dengan gelarnya, dia Pak Haji, tak disebut gelar hajinya, maka dia sakit hati. Nah itu hilangkan itu. Kalau kadang-kadang saya ketika ceramah tak pernah orang tahu nama saya ini Khalifah Muhammad Nofizar As-Sofiyah ini, tak pernah orang tahu. Karena waktu muda saya mengambil tarekat ini, sehingga sampai besar di kampung saya hanya tahu Ustaz Eki saja. SPDI, MPDI itu gelar. Tak ada artinya untuk kita. Namun ada artinya untuk profesi kita ketika kita mengajar. Saya selain mengajar di sekolah, juga mengajar di universitas. Itu saja juga. Tak ada. Kalau di kampung juga disebut orang Ustaz Eki. Tak tahu orang bilang kita. Padahal SPD-nya 2 kali. SPDI, SPD, MPDI. Jadi banyak sekali gelar itu untuk dibawa. Tak ada artinya untuk diri kita. Orang lain pun memanggil kita dengan Ustaz saja. Kadang-kadang ada yang memanggil dengan sebutan nama saja. Jangan pernah rasa ada. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka hilangkan semua rasa sombong. Mengapa saya sebutkan itu? Karena itulah sifat diri kita. Karena begitulah kita ini ingin dipuji, sehingga ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tak sampai pada hakikat alhamdulillahirabbil alamin itu. Nah, jadi ketika kita mengucapkan satu kata saja, sampaikan bahwa kita ini tak berhak dipuji. Kembalikan segala pujian itu kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena kita peringatan nuzul Quran, tentu saya akan berfokus pada tajwid. Banyak orang kita ini mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tanpa mendengungkan bacaan mim bertasdid itu 3 ketukan. Mim
bacaannya 2 sampai 3 kalimat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru jangan Muhammad. Tak sempurna. Memang nama Muhammad juga, tapi sebagusnya ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sempurna. Ketika kita sempurna menyampaikan sholawat, maka sholawat yang kita sampaikan dari ujung Tanjung ini akan sampai ke Madinah, ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi bil ashra, Allah balas dengan 10 kebaikan. Wa khuttat anhu asyara syai'at, Allah tutupi 10 kejelekan dari diri kita. Wa rufi'at lahum asyara a'la darajat, Allah naikkan, angkat 10 derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1 dari kita 30 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat. Mengenai selawat ini, tak ada jaminan ketika kita sholat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bacaan-bacaan yang kita baca ketika kita baca Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi selawat yang kita lantunkan betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, betul kita menyampaikan sholawat tersebut, kita tahu maknanya, maka ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jaminan ketika kita beribadah bersedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sholawat. Bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan sholawat, yakinkan bahwa inilah ibadah. Seandainya ada beribu ibadah kita, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sholawat ini pasti, tak ada keraguan, pasti. Maka perbanyak sholawat. Orang yang cinta kepada Nabi, apa liriknya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan ulama berpendapat, kalau seandainya ketika kita setelah selesai kita bacakan sholawat saja, itu sudah cukup untuk kita berdoa. Jadi tak ada jaminan untuk ibadah kita diterima, tapi sholawat pasti diterima. Maka perbanyak sholawat. Itu untuk sholawat, perbanyak sholawat. Bacaan sholawat kita perbanyak. Ada sholawat yang panjang, ada yang pendek. Mau yang panjang, yang pendek, terserah, sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa menghafalnya. Ada sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ada sholawat marilah, ada sholawat yang lainnya. Silakan pilih yang paling pendek, tapi betulkan. Betulkan ucapannya, sesuai makhrajnya, sesuai tajwidnya. Karena itu ucapan sholawat itu berbahasa Arab, berbahasa Al-Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita angkat 1 ayat. Tadi kita bacakan waktu Isya surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, 88. Kita bacakan itu ada 1 ayat mengenai setelah ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sudah tahu artinya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul ayyaman ma'dudat. Berpuasa itu
Kemudian tentang faman syahida minkum maridan, kalau seandainya ada di antara kalian itu yang sakit, maridan ala safar atau dalam perjalanan, maka dia harus ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, menggantikannya pada hari yang lainnya. Faman tuti'a, kalau seandainya ada yang selanjutnya penjelasannya, kalau seandainya ada orang yang sakit atau tua tak sanggup lagi untuk berpuasa, kalau seandainya ada yang berumur 80 atau 70 atau 60 tak sanggup lagi untuk berpuasa, maka dia harus membayar fidyah, menggantinya dengan fidyah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Jadi bagi siapa yang mau memberikan lebih dari fidyah itu, artinya fidyah itu dibayarkan satu hari puasa yang kita tinggalkan dengan memberikan satu hari makanan orang miskin satu orang. Boleh kita bayar dengan umpamanya kita sakit sebulan penuh, tak sanggup memang kita dah tua, ada orang tua kita dah tua, tak sanggup dia untuk berpuasa, maka 30 hari itu boleh kita berikan untuk satu orang miskin, atau kita panggil orang miskin itu 30 orang, kita berikan makanan untuk satu hari. Boleh kita undang dia 3 kali makan, boleh, dengan syarat satu orang kali puasa yang kita tinggalkan maka dibayar dengan makan pagi 10.000, makan lontong, makan zuhur kita buat 15.000, makan malam buat 15.000 dengan teh telurnya atau apa kan, boleh 15 tambah 10 berarti 40.000. Bayar 40.000 untuk satu hari puasa. Kalau kita punya orang tua yang tak sanggup lagi puasa dengan membayar fidyah tersebut. Kalau kita mau lebih dari itu, sanggup kita faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, maka itu baik. Tapi kata Allah SWT, wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui, ta'lamun. Masuklah ayat tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan yang kita diwajibkan berpuasa ini, maka diturunkan unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan hudan linnas, huda petunjuk bagi manusia, huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, artinya menjadi pembeda ini membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa huda wal furqan. Yuridullah, ini saya singkat saja ayatnya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berada pada bulan Ramadan itu, kita berada dalam negeri ini, kita tak pergi ke luar negeri, maka kita harus berpuasa. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kita, dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Singkat, kita angkat satu kata saja, unzila, turun. Dalam kamus tafsir, unzila itu ada kata yang lebih dekat dengan itu adalah habato. Habato, qulnah bitu min ba'dihi, qulnah bitu. Itu ada. Qulnah bitu minha jami'a. Kata Allah SWT kepada Adam, turunlah kalian semua ke bumi. Qulnah bitu, nabato, habato. Habato itu turun, sebagaimana Allah SWT menurunkan Adam alaihissalam dari surga itu untuk menjadi khalifah di permukaan bumi.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Itu sering kita baca. Habaqa ini ada aktivitas. Ketika diturunkan, dia merupakan untuk beraktivitas, menjadi khalifah. Ada lagi unzila. Unzila ini turun, tapi bukan untuk beraktivitas. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT. Ini bukan dia yang beraktivitas, tapi kita yang beraktivitas. Kita tengok Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Ketika itu turun di langit bumi, kitab, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui bahasa Al-Quran. Al-Quran itu Quran yang dikenal. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran ini bukan bentuknya saat sekarang ini mushaf. Ini mushaf Al-Quran. Kalau ada seandainya ada terjemahan, maka terjemahan Al-Quran. Ketika dijelaskan oleh para ulama, terinci dia, maka ada tafsir. Ini mushaf, ada terjemahan, ada tafsir. Ini mushaf, ada terjemahan, ada tafsir. Sebelumnya ada Al-Quran yang dikenal. Saat diturunkan oleh Allah SWT itu adalah Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Saat itulah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan dalam bentuk ini, dalam bentuk bacaan. Untuk supaya tak bingung, kita refresh sebentar. Apa hubungannya dengan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr? Hebat orang tua kita dulu. Ini ada campur tangan dari Syekh Tarikat Naqsabandiyah. Syekh Tarikat Naqsabandiyah itu Abdul Wahab Al-Khalidi Naqsabandi. Dia susun ketika kita sholat 17 Ramadan ataupun 15 ke atas, itu dia susun dengan surat Al-Qadr ini supaya dibacakan. Mengapa demikian? Setelah itu ayat pendek, sangat halus, dia tak perlu sebutkan hadis, tak perlu sebutkan dalil, tapi dia buat amalan untuk jemaahnya, untuk anak muridnya itu. Pokoknya setelah malam 15 baca Inna anzalna lailatul qadar pada surat awalnya. Begitu juga yang kita sebutkan di apa? Ketika kita mengucapkan ini Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Ma'bud, itu ada hadisnya semuanya. Tapi dulu itu orang kita tak tahu. Padahal itu tersusun hadisnya ketika itu Nabi mengucapkan ini. Tapi sangat mudah, hebat orang tua kita dulu. Tak perlu sebutkan hadis, tapi langsung pada praktek ketika kita sholat ini. Ada hadis itu tersusun dengan baik. Tapi kita tak tahu, tak perlu nomor hadisnya berapa. Tapi yang diurutkan disampaikan oleh Bilal itu tersusun. Nabi memang membuatkan demikian. Jadi jangan ragu, ucapkanlah. Yang disampaikan Bilal itu ada tuntunannya. Oh, ada yang tak pakai sholawat, ada yang tak pakai Bilal langsung saja sholat, boleh. Tapi yang dibuat Nabi, yang dibuat oleh Bilal itu betul. Memang ada hadisnya, tapi kita tak perlu kaji itu. Itulah yang dicontohkan ulama, itulah yang dibuat oleh Nabi. Jadi bukan tak berdasar. Kembali kita kepada Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya apa hubungan antara ayat 185 tadi itu
ayat Al-Baqarah tadi itu sampai ayat 100 sampai dijelaskan tadi. Inna apa? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita hubungkan dengan Lailatul Qadar, dengan surat Al-Qadar. Al-Qadar ini surat yang ke-97 ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan satu malam. Nah, anzalna. Anzalna. Inna anzalna. Tadi syahrul unzila anzalna. Kebanyakan dari turun itu artinya anzalna. Kami telah menurunkan satu malam qadar. Qadar bisa kita artikan dengan kemuliaan. Seorang itu memiliki kemuliaan. Zul qadar. Bahwa dia memiliki kemuliaan, maka disebut qadar. Qadar itu malam kemuliaan, lail malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lalu Allah tanyakan, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah malam kemuliaan itu? Kata Allah bertanya kepada kita, lalu dijawab pada ayat selanjutnya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ada satu malam Lailatul Qadar namanya, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung secara matematika itu lebih kurang 83 tahun. Lebih baik daripada 10 bulan. Artinya apa? Ketika kita pada malam hari itu beribadah, maka seandainya satu ucapan saja kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. 19 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Satu huruf kita ucapkan, maka pada hari biasa dibalas dengan 10 kebaikan. Pada bulan Ramadan, pada kitab fikihnya puasa, dijelaskan dilipat gandakan 10 kali lagi. Berarti Bismillahirrahmanirrahim dibalas oleh Allah SWT bukan dengan 1190 tapi 1900 kebaikan. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim saja. Kalau kita bacakan Alif Lam Mim, ini bukan satu huruf, Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. 30 kebaikan pada hari biasa, pada bulan Ramadan dilipat gandakan lagi dengan 10 kebaikan berarti 300. Dan bahkan kalau sanggup kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan fasoha, dengan tajwid yang benar, maka Allah SWT akan balas dengan syafaat Al-Quran ini. Ada 4 syafaat yang populer. Syafaat dari anak penghafal Al-Quran, syafaat dari sholawat yang kita sampaikan, syafaat dari Al-Quran yang kita bacakan. Jadi syafaat yang populer ini salah satunya Al-Quran yang kita bacakan. Ajarkan anak kita sejak dini ini membaca Al-Quran. Jangan lagi seandainya ada antara anak kita ini yang kita lalaikan, tak mau membaca Al-Quran, kita lalaikan sampai dia dewasa tak pandai baca Al-Quran, maka ketika itu dia sudah jauh dari tuntunan Al-Quran. Saya sambutkan begitu, Al-Quran ini
bukan hanya untuk dibaca saja. Nah, karena apa? Tadi yang saya sebutkan habato itu artinya turun untuk beraktivitas. Ketika digunakan unzila, unzila itu dia turun, bukan dia yang beraktivitas, tapi kita yang beraktivitas. Nah, unzila di sini artinya Allah turunkan dia, kita yang beraktivitas. Membacanya saja sudah ibadah, apalagi kita keluarkan untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari isinya. Saudara-saudara, bapak-bapak yang saya hormati, mungkin Al-Quran ini seandainya kita tahu saja hikmahnya, maka kita akan lakukan ini sedalam mungkin. Tak ada ruginya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW. Mengapa dia mulia? Karena Al-Quran diturunkan padanya. Jadi Nabi Muhammad mengapa dia mulia? Karena Al-Quran ini diturunkan padanya. Sebab Al-Quran. Maka dulunya tak ada yang mau tinggal di sana, tapi ketika Al-Quran diturunkan di sana, menjadi tempat yang punya peradaban. Nah, tidak begitu juga, karena Al-Quran ini diturunkan di Mekah dan di Madinah. Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Itu bahkan malaikat yang menurunkan Al-Quran ini menjadi Ruhul Amin, malaikat Jibril, menjadi pemimpin para malaikat. Kenapa dia dimuliakan? Karena Al-Quran itu dia yang menyampaikannya. Ada begitu mulianya Al-Quran ini. Malam, tak ada malam yang lebih mulia dimuliakan. Mengapa malam Lailatul Qadar ini dimuliakan oleh Allah SWT dengan seribu bulan? Lailatul Qadar min khairi syahr. Apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Allah muliakan malam ini dengan 1000 bulan karena Al-Quran. Tak ada sebab lain, karena Al-Quran. Jadi kuncinya apa? Ingin mulia kita, maka muliakan Al-Quran. Nah, itu jawabannya. Muliakan Al-Quran, pasti kita mulia. Kita jadikan anak kita, kalau kita tak sanggup menjadi orang yang penghafal Al-Quran, anak kita. Kalau tak sanggup cucu kita, tak bisa dari itu kita berikan bantuan kepada orang yang menghafal Al-Quran. Dan perlu saya garis bawahi, Al-Quran bukan untuk dibaca saja, walaupun membacanya pahala. Al-Quran ini kalau seandainya kita tahu sejarah, di peradaban Arab itu ada peradaban Romawi, ada peradaban Bizantium, ada peradaban di sini Persia. Di tengah-tengah ini peradaban jahiliyah. Allah tak turunkan tongkat Musa. Allah tak turunkan mukjizat sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Isa. Tapi Allah turunkan Al-Quran sehingga mengangkat peradaban itu menjadi peradaban Islam terbesar saat ini. Tongkat Nabi Musa itu kalau kita gunakan belum tentu jadi ibadah. Ada tongkat Nabi Musa itu sekarang itu kita gunakan belum tentu jadi ibadah. Tongkat Nabi Musa itu seandainya nggak ada sekarang itu bisa membelah lautan itu, digunakan oleh Nabi Harun belum tentu jadi ibadah. Digunakan oleh Nabi yang lainnya tak boleh jadi ibadah. Tapi Al-Quran kita baca maka jadi ibadah. Jadi singkatnya, mungkin ada penyampaian yang lain-lainnya lagi.
Mari kita niatkan malam ini, apa hubungannya antara Al-Quran diturunkan dengan Lailatul Qadar. Ada kisah jahiliyah yang menyebutkan ada yang pernah mendengar cerita Nabi Sam'un Ghazzi yang diturunkan. Ada seorang itu, dia adalah yang hidup pada zaman Nabi Musa. Ketika itu dia beribadah sampai 1000 tahun. Tanpa malam harinya dia sholat tahajud, siangnya dia fisabilillah. Ada, kalau sudah pernah mendengar itu, maka inilah dasarnya malam Lailatul Qadar ini. Kemudian ada juga yang menyampaikan kepada Nabi menyampaikan kepada para sahabat ketika Nabi itu sedang duduk-duduk, diceritakanlah ada pada zaman jahiliyah dulu seorang yang beribadah sampailah 83 tahun. Dia hanya beribadah kepada Allah SWT. Malamnya dia gunakan qiyamul lail, siangnya dia gunakan jihad fisabilillah. Ketika itu para sahabat mendengarnya bingung semua. Kita ini hanya berumur 63, 60, 70, tak ada yang 83 tahun. Ketika itu dah turun surat Al-Qadar ini untuk menandingi umat-umat yang sebelumnya yang berumur. Nabi Musa berapa umurnya? Sampai 96 tahun. Nabi-nabi yang lain panjang umurnya. Kita umat Nabi Muhammad rata-rata 65. Jadi untuk beribadah itu hanya dengan dipacu dengan Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar ini kalau kita dapat satu kali saja seumur hidup, maka sudah menutupi itu. Seandainya kita baca Qaf saja satu itu 63 tahun, 83 tahun membaca itu saja. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Nun, satu huruf saja kita bacakan, maka akan dibalas pada malam hari itu. Apalagi kita gunakan banyak sekali yang kita baca itu. Kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk beribadah yang berlainnya, berzikir pada malam hari itu. Karena pada penjelasannya mulai tadi sore, barangkali malam ini bisa saja malam Lailatul Qadar. Mulai tadi sore sampai terbit fajar. Hitungannya itu Lailatul Qadar itu. Mengapa Lailatul Qadar? Kita tuliskan ayat selanjutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Malaikat turun semuanya beserta Jibril. Jibril disebut roh di situ. Waruhu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biiznillah. Dengan izin Allah, biizni rabbihim min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Salam, pada malam hari itu penuh keberkahan. Salam, selamatkanlah. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Mengapa ketika kita dulu itu ada yang mengatakan ketika malam Lailatul Qadar itu air membeku, apalagi pohon-pohon sujud, apalagi pokoknya tanda-tandanya lain-lain pada orang lain pula ceritanya. Tapi yang jelas dalam Al-Quran dikatakan qadar itu artinya sempit. Kalau seandainya diibaratkan malaikat itu kita buatlah batu lah, bentuknya dari batu, maka ketika turun dia di bumi ini, maka penuh bumi ini. Makanya qadar itu diartikan juga dengan
sempit. Bisa dipahami. Untunglah malaikat ini dalam bentuk nur, cahaya. Seberapapun kuat cahayanya, tak akan menempati tempat. Pada malam hari itu bumi penuh dengan para malaikat. Makanya sunyi, penuh ruangannya sehingga keadaan tenang. Tak ada yang bisa bergerak. Kenapa? Penuh dengan malaikat. Kalau seandainya malaikat itu batu atau kayu, maka tertumpuk-tumpuk di dalam bumi ini penuhnya sehingga tak akan ada yang bisa bergerak. Begitu juga pada malam itu. Maka qadar itu artinya juga sempit. Mengapa? Karena pada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Dan Allah sempitkan rezeki seseorang itu, maka orang tersebut mengatakan Allah telah menghinakan aku. Qadar, sempit. Pada malam hari itu sempit bumi. Kenapa? Malaikat turun semuanya. Ketika malaikat diturunkan pada bumi, dua perkara. Kalau tak menyiksa, yang kedua memberikan pengabulan doa, mengaminkan orang yang berdoa. Tak mungkin malaikat turun ke bumi dua cuma. Satu memberi siksa, kedua memberi rahmat. Seandainya berdoa kita, wahai suamiku, wahai Rasulullah, kata Aisyah, seandainya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, tahu aku malam Lailatul Qadar itu pada malam itu, apa yang doa yang harus kuucapkan, apa ibadah yang terbaik? Berdoalah kepada Allah dengan ucapan Allahumma afuwun karim, Allahumma afun tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, tuhibbul, Engkau mencintai afwa, ampunan. Fa'fu anna, maafkanlah aku. Itu yang diajarkan Nabi kepada Aisyah ketika itu malam Lailatul Qadar. Makanya ketika Bilal ini ada yang dulu mengatakan Allahumma afun tuhibbul afwa fa'fu anna, ada yang menambahkan dengan Asmaul Husna. Itu adalah kerjaan ulama dahulu. Dia tak sebutkan hadisnya, tapi dia susun. Ketika kita menjadi Bilal, kita ucapkan Allahumma afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang diajarkan Nabi untuk ketika kita. Apa artinya? Mohon ampun kepada Allah SWT dari dosa kita. Ketika ini kita mampu kita mengucapkan itu, maka ketika itu Allah ampunkan kita. Kenapa? Malaikat turun semuanya. Ketika ada hadis menjelaskan ketika kita sholat, ada malaikat membalas. Kalau seandainya amin kita, yang amin kita amin itu sama seperti sama dengan malaikat juga mengaminkannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Itu artinya apa? Ketika malam Lailatul Qadar itu, ketika kita berdoa maka makbul, pasti diijabah oleh Allah SWT karena malaikat ikut mendoakannya. Terakhir, malam Lailatul Qadar pasti setiap tahun ada. Setiap tahun itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kalau keyakinan yang lainnya mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada waktu Al-Quran diturunkan pertama kalinya. Tapi sesungguhnya qadar di sini adalah kita tahu qadar. Ada bahasa kita percaya kepada qada dan qadar. Qadar kita telah ditakdirkan oleh Allah SWT ketika kita berumur 4 bulan di dalam kandungan kita. Itu qadar seluruhnya. Dari mulai kita
meninggal. Ada qadar yang ketentuan Allah SWT yang diberikan setiap tahunnya. Maka pada malam Lailatul Qadar yang diturunkan setiap bulan Ramadannya, mengapa Allah tak sebutkan? Seandainya Bapak ini dapat Lailatul Qadar, tak nampak, tak terasa pada diri kita. Saya sudah dapat Lailatul Qadar pada tahun lalu. Tak tahu kita, tah mana yang dapat Lailatul Qadar, tah mana yang belum dapat, tak tahu. Mengapa Allah rahasiakan ini? Kalau seandainya Bapak dapat, Bapak ini, tentu Bapak tak adil lagi. Malam Ramadan kemarin dah ada, saya dah ada jaminan Allah SWT dengan Lailatul Qadar itu. Tak tahu kita. Mengapa demikian? Seandainya Allah tunjukkan kita dah dapat Lailatul Qadar itu, maka tak mau beribadah lagi. Mengapa Allah rahasiakan ini? Supaya kita berlomba-lomba. Ada yang menyatakan malam Lailatul Qadar itu dari mulai terakhir ini 13, 15, 17, 19, 21. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat dari 21 ini. 21 ini yang lebih kuat. Itu dikatakan oleh dalam suatu kitab, karena hitungannya itu 6 bulan sebelum Al-Quran ini diturunkan. Nabi Muhammad berumur 40 tahun 6 bulan baru menerima Al-Quran ini. 6 bulan pertama Nabi menerima Al-Quran ini dalam bentuk mimpi yang nyata. 6 bulan pertama barunya Al-Quran ini bentuk dalam Al-Quran Qur'an yang didengar oleh Nabi. Tapi pertamanya diawali dengan mimpi yang benar, sebagaimana mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Nabi yang lainnya ketika dia diangkat sebagai Nabi. Oleh sebab itu Allah rahasiakan qadar kita. Allah rahasiakan siapa yang dapat bulan suci Ramadan ini, dapat Lailatul Qadar, supaya kita berlomba-lomba memperbanyak ibadah. Jangan ada ketika kita ini sudah mendapat Lailatul Qadar, buktinya apa? Lapang hati kita pada hari itu. Lapang saja setelah paginya. Mengapa? Ketika paginya cahaya matahari redup, malaikat turun membawa cahaya. Kalah cahaya matahari itu dibuat cahaya malaikat. Kenapa? Waktu itu malaikat baru naik. Mengapa itu? Cahaya matahari kalah dibuat oleh cahaya malaikat. Nur ala nurin. Nur dari malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Pasti. Namun pastilah ada umur kita pada Ramadan yang akan datang? Tak ada jaminan. Maka gunakan kesempatan. Kalau seandainya saya berikanlah satu komitmen, kalian beribadah, kita beribadah dari mulai malam ini 17, mulai malamnya sampai ke fajarnya ada ibadah kita, maka pasti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya kita yakin, kita dirikan malam man qama Ramadan dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan ampuni dosanya, seluruh dosanya. Oleh sebab itu, sebagai penutup, mungkin tak berlama-lama, mohon maaf saya seandainya dalam penyampaian ini melompat-lompat, tapi begitulah saya menyampaikannya. Semoga bisa dimengerti. Mungkin terlalu lama saya sampaikan, menonton saya sampaikan, begitulah saya. Bisa saya buat lucu, tapi tak ada gunanya lucu. Jadi yang penting adalah perbaiki bacaan Al-Quran kita. Walaupun sehuruf saja kita baca, maka Allah SWT akan balas dengan 10 kebaikan. Mulai saat ini jangan merasa sombong untuk bertanya kepada yang ahli. Banyak sekali para qori yang bisa membaca Al-Quran. Perbaiki bacaan kita. Ada huruf alif, ada huruf ba. Terampi saja, terampi.
kurenung berdetak detubet. Ada kolkolahnya dia ucapkan. Ada pengucapan ba tebal. Ba, ta, fa, ja, ha, kho, dal, zal, ro, zai, shin. Tak bagus bacaan kita Al-Quran kita ketika kita tak fasih mengucapkan antara dua huruf yang lainnya. Huruf do perlu kita belajar. Tanyakan pada yang ahli. Jangan malu bertanya, karena itu terdapat dalam bacaan Al-Fatihah saja kita baguskan pada bulan suci Ramadan ini. Maka itu sudah cukup bagi Allah SWT untuk mendapatkan alasan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tak guna kita kejar 1000. Seandainya ada 1000 yang ditetapkan oleh Allah SWT itu, satu bacaan Al-Quran kita perbaiki, bacaan Al-Fatihah saja dapat kita perbaiki, kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan itu diterima oleh Allah SWT. Itu sudah cukup bagi Allah untuk menjadikan kita sebagai orang yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Perbaiki fasohah, perbaiki tentang kewajiban kita. Jangan lagi ada ini dibaca memang dia beribadah, tapi tak tahu maknanya, tak bisa kita buat dalam kehidupan sehari, tak kita aplikasikan dalam kehidupan sehari. Percuma. Kenapa dia disandingkan dengan kemuliaan? Diturunkan kepada Nabi yang mulia, diturunkan pada malam yang mulia, bulan yang mulia, malaikat yang mulia. Maka oleh sebab itu ada sisi kemuliaan dari Al-Quran sebagai huda, pedoman hidup kita. Tidak hanya untuk kehidupan dunia, juga bagi akhir. Keluarkan dia, ada dia tentang kehidupan, tentang kewajiban suami, keluarkan, tentang hak anak, keluarkan. Apa hak anak? Apa? Pelajari itu. Jangan sempat Al-Quran ini hanya dibaca tapi tak dipahami maknanya. Walaupun membacanya berpahala, tapi keluarkan isinya ini untuk menjadi pedoman kita dalam beraktivitas kehidupan sehari-hari. Jangan pernah lagi kita merasa kita telah memiliki pandai baca, tapi tak pernah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keluarkan ayat-ayatnya, mulai dari sejak kita lahir, dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas, lengkap semuanya. Kenapa? Karena dia merupakan panduan. Kita beli sepeda motor, ada panduan pemilik. Allah ciptakan kita hidup di dunia ini. Apa panduannya? Al-Quran. Kalau hanya pandai membacanya, tak tahu maknanya, tak pandai kita mengaplikasikan, kita sebagai manusia, mustahil kita akan berjalan selamat. Kalau tak baca pandu ke Pekanbaru menuju suatu tempat, tak punya panduan, walaupun sekarang ada Google Map, ada pakai HP, tak pakai panduan itu kita mau pergi ke tempat suatu tempat, tak pakai panduan, maka kita akan lama baru sampainya, bahkan bisa sesat. Bahkan apalagi perjalanan kita tidak hanya sampai kita di dunia ini, ceritanya juga sampai ke akhirat. Ada surah Al-Qiyamah, ada kiamah, suratnya sampai nanti. Kalau yang berhasil masuk surga, yang tak berhasil neraka. Ada ceritanya semuanya di sini. Mulai kita lahir sampai kita mati, sampai kita nanti ada. Keluarkan itu, jadikan sebagai pedoman. Jangan lagi pernah merasa kita ini punya banyak ilmu tentang Al-Quran. Tak sampai di situ saja. Ini ada tafsir, banyak lagi sekelilingnya. Contoh bacaannya saja, ada 7 qiraat sab'ah. Ada yang qiraat ini yang kita baca ini qiraat
Musailamah al-Kadzdzab pernah mau membuat satu surat saja. Allah tantang kita dengan apa? Dengan satu surat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Kita mulai, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raib. Seandainya kamu masih merasa ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan, raib, wa in kuntum, wa in kana, wa in apa? Saya lupa. Wa in kana, kita buka. Mungkin ini namanya, kita baca ayat 23. Dari Al-Quran. Ya ayuhan nas, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Seandainya kalian itu merasa ragu terhadap Al-Quran yang kuturunkan, nazzalna ala abdina, kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi surah, maka buatlah satu surat saja yang semisalnya, min mithlih, wad'u syuhada, ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, akun min dunillah, selain dari Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar. Allah tantang kita kalau seandainya dari segi diksinya saja Al-Quran ini tak tertandingi, dari cara membacanya tak tertandingi, dari cara siapapun orang pakar bahasa Arab tak bisa membuat satu surat saja dari Al-Quran ini untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini memang datangnya dari Allah. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, jadi petunjuk bagi orang yang beriman. Kita tutup dengan kita baca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraj al Sabbihisma rabbikal ladzi a'la walladzi qaddar juga. Qaddara fahada. Artinya apa? Allah turunkan Al-Quran ini pada malam Qadar untuk menjadi petunjuk kepada kita. Al-A'la ayat 3. Ada hubungannya antara Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya malam ini insya Allah bisa jadi malam Lailatul Qadar, dan kita berdoa pasti kita dapatkan malam Lailatul Qadar ini. Tak pun malam ini, malam selanjutnya masih ada. Tapi yang jadi jaminan kita adalah dengan menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan beribadah. Qiyamul lail tak hanya sholat, boleh membaca Al-Quran, boleh berzikir, boleh menambah ilmu, membaca tentang tuntunan agama yang belum kita ketahui, atau bertanya kepada yang ahlinya tentang yang belum kita ketahui. Tak ada yang pandai dalam dunia ini, tapi kita ini belum belajar pada petunjuk yang benar. Ini petunjuk yang benar. Mungkin kita bukan orang yang bodoh kali, tapi kita belum belajar
yang benar. Artinya apa? Ini ada Al-Quran, kita muliakan. Karena siapapun yang memuliakan Al-Quran pasti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminannya. Barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam ini, dan saya mohon maaf atas nama pribadi dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja pada malam hari ini, dan mungkin